Oke, kita balik lagi ke topiknya teman-teman. Tadi kita sudah nyoba. Yang berikutnya kita akan coba explore lebih dalam lagi. Sekarang kita mau coba lihat dari sisi yang lain gitu ya. Berapa sih jumlah resep yang pakai bahan tertentu? Jadi kayak kalau ini kan kita tahu nih dari list check recipes ini kita tahu kalau kita mau cek yang pakai bahan rice itu ada Jepang, ada Japanese, ada Asian, Asian. Tapi sekarang kita balik dari sisi yang lain. Kita akan coba dengan membuat list lagi ya. Kita isi bahan recipes.ilog. Nanti akan saya jelaskan di tutorial yang lain ya mengenai ilog, log dan sebagainya. Ini sebenarnya terkait dengan pandas data frame. Jadi nanti akan saya jelaskan di tutorial yang lain. Oke, bahan recipes ilog sampai 1 sampai oke. Nah, kemudian setiap kolom akan dibuat dalam series panda. Oke ya, setiap kolom kita buat, maka kita bikinin dulu listnya. Kita bikin data frame dulu, data frame. Bahan itu diisi dengan pd.series. Kita bikin seriesnya dari apa? Dari bahan .index.values. Kita simpan dulu rekap bahan kita. Oke, sorry itu ada yang salah. Bahan pd series. Oh, ini indeks. Aduh, rawan banget tipu ya saya. Oke, masih tipu lagi. Astaga, astagfirullahaladzim. Oke. Bahan df sama pd dictionary bahan. Oh, sorry. Ya, typo lagi ya. Di sini nih dia case sensitif. Oke. Nah, dah. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi kita sudah menghasilkan sebuah data frame namanya adalah bahan DF, di mana isinya ada 2 kolom, bahan dan juga jumlah. Berikutnya nih yang gak kalah menarik, kita bisa mensorting nih dari bahan-bahan ini sebetulnya yang paling banyak dipakai di dunia itu apa sih? Yang paling banyak dipakai di resep-resep itu apa sih? Kita bisa lakukan sorting ya teman-teman. Oke, kita langsung coba aja bikin sortingnya. Nah, kita sortingnya sekarang udah nggak pakai data frame yang recipes ya, yang all tadi, yang semuanya yang kita bikin tadi itu. Kita langsung pakai di data frame yang baru yang kita bikin, yang cuma nyimpan bahan dan jumlah saja. Jadi kita pakai bahan df dot sort values. Nah, argumennya kita masukkan apa sih yang di sort itu apa? Yang kita sort adalah jumlah, kolom jumlah. Secara apa sih? Secara descending, karena di sini secara descending maka by defaultnya kan dia ascending ya. Ascending sama dengan false gitu ya, secara ascendingnya false. Kemudian kita juga in place nya kita set true, seperti tadi saya sudah jelasin belum ya. Jadi kalau kita in place true itu artinya dia ya dipermak di situ juga di data frame yang sama gitu, dia tidak membuat sebuah objek baru atau disimpan ke tempat yang lain. Kita in place true. Kemudian bahan underscore df dot reset index. Kenapa ini kita perlu reset indeksnya? Kalau kita lihat teman-teman, kita lihat di sini, ini adalah indeksnya ya, 01. Kalau kita nggak reset indeks, nanti nomornya ini akan ngikutin dari si data yang baru alias yang sudah kita sorting, maka kita harus lakukan reset index.
set index in place sama dengan true lagi ya, true, kemudian drop sama dengan true. Oke, kita bisa cek dengan print bhn_df. Oke, sudah siap pemirsa. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kita bisa lihat hasilnya di sini. Ternyata ini indeksnya sudah tersorting juga ya, karena kita pakai yang sorting reset index lagi, reset index. Nah, kita lihat di sini setelah kita sorting ternyata bahan yang paling banyak digunakan di semua resep itu adalah telur. Dia ada di 21.000 resep. Setelah itu ada gandum, ada butter, onion, garlic, milk. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa bisa jadi ini agak bias ya teman-teman, karena tadi kan ternyata 40.000 resep sendiri itu kan berasal dari Amerika. Jadi kayak well, ini kan resep emang kebanyakan masakan Amerika ya, dia mengandung telur, butter dan sebagainya kayak gitu. Jadi dia agak bias. Jadi next time mungkin teman-teman bisa sorting dulu datanya, kayak pilih dulu berapa gitu, jadi biar imbang gitu ya. Ini agak imbang sih. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi kan kita sudah melihat, oh ya kalau gitu kan berarti ini telur tuh yang paling banyak digunakan nih, disusul wheat, disusul butter, onion dan sebagainya kayak gitu kan untuk semua resep gitu ya. Next kita juga bisa lihat lebih detail lagi, misal melihat almond itu, kalau ini kan cuman angka ya, angka per dia digunakan di banyak resep gitu ya. Nah kita bisa lihat lebih detail, misalnya kayak tadi almond itu sebetulnya digunakan berapa persen sih di masakan Afrika, atau berapa persen masakan Amerika yang menggunakan butter gitu. Kan kita lihat di sini kayak butter itu digunakan 20.000 resep. Pertanyaannya, kalau di masakan Indonesia, butter itu digunakan berapa persen sih? Berapa persen dari resep masakan Indonesia menggunakan butter, atau berapa persen yang menggunakan susu gitu. Nah, itu kita bisa gali juga gitu dari data ini dengan menggunakan kode ini. Oke, kita coba ya, kita mau lihat sebenarnya dia digunakan berapa persen gitu ya. Oke, kita bikin dulu quiescence, apa ya, mungkin bukan quiescence ya nggak apa-apa sih, saya spellingnya agak susah. Recipes gitu ya, recipes sama dengan resepnya recipes dot kita group by reason. Nah, group by berdasarkan apa? Berdasarkan min-nya. Jadi kita mau lihat rata-rata dia digunakan seberapa banyak gitu ya. Jadi kita lihat, kemudian recipes dot head. Oke, kita lihat, kita mau menggrupkan resep kita ini berdasarkan rata-ratanya. Kita mau melihat rata-rata berdasarkan per kategori cuisines-nya atau per kategori masakannya gitu ya. Kita lihat, tapi resep rata-rata bahan kan ya kayaknya lebih representatif, rata-rata info bahan gitu aja. Info bahan gitu ya. Info bahan atau rata-rata bahan itu. Penggunaan bahan kayaknya, penggunaan bahan kayak lebih kece gitu. Oke, penggunaan bahan kita tampilkan, kita mau grupkan dia berdasarkan masakannya, dan kita tampilkan rata-rata dari penggunaannya per masakannya. Nah, oke. Ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Kita lihat bahwa masakan Afrika itu ternyata 15% menggunakan almond. Jadi dari seluruh resep yang ada di atas kita, 15% masakan Afrika itu menggunakan almond. Nah, menarik kan? Nah, kita bisa cari tahu lagi nih yang lebih menarik dari itu. Misalnya kita cari 4 bahan populer untuk masing-masing masakan. Nah, jadi kita bisa kayak udah memilih apa ya, fitur-fitur yang menarik itu. 4 bahan yang paling populer untuk setiap masakan itu sebenarnya apa aja sih? Itu kita juga bisa lihat. Oke. Kita bikin sekarang number of ingredient gitu ya, number of bahan itu 6 bahan sama dengan 4, karena kita mau lihat 4 teratas. Kemudian kita bikin fungsi, caranya adalah bikin def, fungsinya adalah cetak bahan top gitu ya, misalnya cetak bahan top,
Kemudian parameternya adalah row atau barisnya nanti ini nggak akan kita lempar, nanti kita passing ya kok lempar. Print row dot name dot upper. Ya, kenapa? Jadi nanti barisnya ini yang pertama kan akan dilempar di passing datanya nanti adalah yang ini kan, satu baris ini gini kan, kita passing satu baris. Nah pertama ini kita mau bikin row-nya ini dia upper gitu, jadi uppercase, huruf besar semua. Jadi untuk mengidentifikasi sebetulnya ini baris yang mana sih gitu kan. Jadi kita mau lebih bagus, jadi sebenarnya ini formatting gitu ya. Ini baris Afrikan, ini baris Amerikan. Jadi nanti akan ada infonya ini Afrikan bahannya apa aja, yang 4 favorit, kemudian Amerikan bahannya apa aja. Nah nama kuisinya ini nanti akan kita bikin upper gitu. Jadi kita bikin row.name.upper. Oke, sorry, uppernya lupa nggak dikasih ini. Nah karena dia function ya, kita ambil di sini. Kemudian kita bikin namanya adalah row sorted. Row sorted sama dengan row dot sort underscore values. Kita sort secara apa? Ascending tapi false ya, maksudnya descending. Kayak yang tadi sih ya teman-teman, tadi kan udah kita kan sebenarnya tadi udah nyoba ya sort values. Kalau mau descending ya kita pakai stylenya adalah ascendingnya di false gitu ya. Row dot sort values ascending false. Dan ini karena kalau kita teman-teman lihat kan di sini dia dalam bentuk desimal ya, kita mau coba dia tampilkan dalam bentuk persentase. Jadi kita kalikan 100 biar nanti kayak 0,156 ini jadi 15% kayak gitu. Nah jadi kita kalikan 100 angkanya. Ini murni untuk ini aja sih, formatting gitu ya. Maksudnya apa? Jadi kita ngambil dari hasil sorted kan, ini tadi kita sorting ya, kita simpan dalam bentuk hasilnya itu menjadi di dalam row sorted. Jadi hasil ascendingnya ini tadi kan ini belum disorted nih per masing-masing. Jadi kayak Afrika itu disorted dulu nih, dari ini semua ke sini, ini disorted mana yang paling banyak itu kan, descending kan. Nah setelah disorted ini, si row sorted ini, kemudian kita mau bikin list top bahannya itu berdasarkan row yang sudah disorted tadi, tapi diambil sejumlah 0 sampai dengan berapa, number of bahannya itu adalah 4. Berarti kita mulai dari 0 sampai ke sebelum 4 berarti ada ya 0, 1, 2, 3, 4. Artinya maksudnya diambil 4 teratas ya, data 4 teratas gitu ya. Jadi ini saya kasih komen deh, ini digunakan untuk mensorting value-nya, mensorting bukan value, mensorting bahan per masakan ya, bahan per masakan rata-rata bahan per masakan ya, kayak yang gini lah, yang penggunaan bahan itu dari data frame, dari DF penggunaan bahan. Banyak banget nih komennya gitu ya. Kalau yang ini digunakan untuk mengambil hanya 4 saja dari si row sorted. Jadi dari yang sudah disorting tadi kita mau ngambil cuma 4 aja, ini kita pakai ini ya kan, gini kan, kita bikin list namanya top bahan, diambilkan dari row sorted. Untung lihat index.values value-nya, tapi diambil dari indeks ke berapa gitu kan, indeks ke 0 sampai ke 3 gitu. Oke. Kemudian kita perbaiki si row sorted tadi. Row sorted diisi dengan list dari mana? List dari row sorted indeks ke sama 0 sampai 6 of bahan gitu. Jadi kita bikin row sortednya, kita perbaikin gitu ya, kita perbaikin dengan nilai dari
row shorted yang lama ini yang sudah disorting dari bahan yang ke 0 sampai sekian gitu kan. Kalau ini kan menampilkan top bahannya. Nah kalau menampilkan top bahannya yang di sini dia ya sebenarnya sama aja sih, dia cuma menampilkan ini aja. Oke, berikutnya kita akan gunakan looping untuk menampilkan setiap bahan yang sudah diseleksi dalam top ingredients. Kita bikin for and ingredient in enumerate top bahan. Karena tadi pakai istilah top bahan. Jadi kita akan lihat yang ada di dalam top bahan tadi itu kita gunakan untuk looping. Jadi apa sih, misalnya kayak yang di ada top bahan tadi, dia misalnya ada almond, ada rice dan sebagainya, kita gunakan untuk loopingnya. Nah kita akan tampilkan masing-masing dari bahan-bahan itu dia berapa persen dalam resep tertentu. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan apply. Caranya kita create kita bikin lagi-lagi, kita bikin list ya, create profile create profil sama dengan penggunaan bahan itu yang kita pakai tadi ini, yang di sini list kok ini sih, mana sih, nah ini ya. Penggunaan bahan ini adalah data frame yang kita ambilkan tadi, yang kita sudah hitung minnya. Penggunaan bahan dot apply. Nah, apply apa? Apply si fungsi yang sudah kita bikin, cetak bahan top gitu ya. Kemudian axis sama dengan 1, cetak bahan top, apply. Oke, mari kita coba. Oke, ralat ya teman-teman. Ternyata di sini tadi saya ada yang miss di sini, uppernya P-nya kebanyakan 1 kok. Jadi harusnya P-nya cuma 2 aja, tadi terlalu banyak. Oke. Nah, kita coba sekarang. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman kita bisa lihat ada African, itu dia resepnya ada mengandung onion 53%, olive oil 52%. Dari resep-resep Afrika itu mengandung olive oil, 49% resepnya mengandung garlic, dan seterusnya. Nah, ini sudah menarik ya teman-teman. Kita sudah bisa menyeleksi fitur-fitur mana yang bisa kita jadikan patokan gitu. Kita bisa jadikan fitur yang bisa diandalkan untuk mengklasifikasikan resep masakan. Ya, oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya biar saya lebih semangat untuk upload yang lainnya. Oke, thank you. See you.